Baiklah, sekarang kita lanjutkan diskusi kita 2 minggu yang lalu tentang ihsan. Tapi sebelum melanjutkan itu saya mau sampaikan kembali beberapa poin penting untuk merefresh. Setelah itu kita lanjutkan dari situ. Bahwa ihsan ini adalah satu kata yang sentral, satu gagasan yang sentral di dalam ajaran Islam. Bahkan saya mengatakan ini gagasan paling sentral di dalam ajaran Islam, yang pada saat yang sama gagasan yang paling sentral ini sudah dilupakan oleh sebagian besar kita, sebagian besar kaum muslimin, sampai-sampai di pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah, di SD, di SMP, di SMA, gagasan yang menurut saya memahkotai keberislaman kita, gagasan yang memahkotai rukun Islam dan rukun iman ini tidak lagi diajarkan, ya. Dan itu yang menurut saya telah menyebabkan pemahaman keislaman kita ini kacau balau, ya. Pemahaman keislaman, pemahaman tentang agama yang penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh keindahan, ya, itu tiba-tiba kehilangan semua ciri utamanya dan menjadi agama yang keras, agama yang menekankan pada aktivitas fisik dan lisan saja, ya, yang menekankan pada kekuatan akidah, yang sebaliknya dari menjadikan pemilik kekuatan akidah itu menjadi lembut, mengapresiasi keindahan, penuh welas asih, justru menjadikan hatinya keras, ya. Itu sebabnya saya mengambil judul seri ceramah ini sebagai beragama dengan ihsan, ya. Kalau bahkan bagi yang mungkin lupa tapi pasti tahu bahwa ihsan itu melekat ke dalam salah satu nama di antara Asmaul Husna, nama-nama indahnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satu nama dari nama indahnya Allah Subhanahu wa taala itu disebut Al-Muhsin, yang ihsan kepada siapa? Kepada makhluknya. Ya. Misalnya dalam sebuah hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala membubuhkan atau memberikan ihsan kepada semua ciptaannya. Allah SWT membubuhkan ihsan kepada semua ciptaannya. Jadi Allah SWT tidak mengosongkan ciptaannya dari ihsan, ya. Ihsannya artinya tadi, ya, ada unsur kesempurnaan, keindahan, kelembutan, welas asih atau rahmah atau cinta. Nah, mungkin orang akan bilang, itu kok ada anak yang biasa disebut cacat. Saya beberapa hari yang lalu men-tweet video pendek tentang seorang anak perempuan namanya Kate yang lunglai. Jadi nggak bisa mengangkat tubuhnya, nggak bisa mengangkat tangannya karena penyakit otot yang dia derita sejak lahir. Dan dia mempunyai kemampuan melukis yang luar biasa indah. Lukisannya sudah dipamerkan di berbagai eksibisi, dan anaknya penuh kegembiraan. Kalau tidak melukis, dia main-main sama temannya, wajahnya penuh senyum, ya. Kemudian saya komentari sambil saya tulis the perfection of the imperfection, kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan. Jadi Allah SWT itu tidak pernah meninggalkan kesempurnaan, bahkan di dalam sesuatu yang kalau kita lihat dengan mata telanjang itu merupakan ketidaksempurnaan, ya. Nah, misalnya di dalam ciptaan Allah SWT yang kelihatannya seperti misalnya menjijikkan, ya, cacing, itu punya fungsi menyuburkan tanah, ya. Tidak ada aspek
tidak pernah sesuatu itu kosong dari keindahan, dan bahkan di dalam ketidaksempurnaan sesuatu itu terletak kesempurnaannya. Jadi kalau kita lihat seperti anak yang dalam mata telanjang itu seperti cacat, tapi justru dari situ tampak bahwa kecacatan itu dalam tanda petik itu justru menggarisbawahi kesempurnaan dari anak itu. Ya. Nah, salah satu ciri orang yang telah mencapai makom ihsan itu adalah ketika orang bisa melihat keindahan di dalam segala sesuatu yang bahkan dalam mata telanjang itu merupakan sesuatu yang paling jelek misalnya. Bagaimana tidak? Karena Allah SWT mengatakan Allah akan menunjukkan kepada kalian tanda-tandanya fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi Allah menunjukkan tanda-tandanya di alam semesta dan di dalam diri mereka. Nah, kalau di dalam setiap ciptaannya itu ada tanda Allah atau ciptaan Allah itu adalah tandanya Allah, sudah pasti ada kesempurnaan di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Ya. Kita berbeda misalnya dengan pandangan Islam itu berbeda dengan pandangan Plato misalnya, ya. Meskipun kalau kita analisis lebih dalam mungkin tidak beda. Plato mengatakan bahwa alam itu adalah cerminan yang cacat dari alam ideal. Alam ideal itu alam yang paling dekat dengan Allah SWT. Nah, jadi memang betul makin jauh dari Allah SWT, ya, tanda-tanda itu menjadi lebih buram, ya. Seperti misalnya begini, seperti misalnya kalau di di depannya gelas ini ada layar, terus di sini saya ambil senter, maka bayangan gelas itu akan kelihatan cukup jelas. Tapi kalau senternya saya mundur lebih jauh, saya senter gelasnya, itu bayangan di layar makin buram. Makin saya mundur, bayangannya makin buram. Jadi sesuatu yang lebih jauh dari pusat cahaya itu akan menjadi lebih buram. Jadi misalnya begini, misalnya ruh Nur Muhammad itu ciptaan yang pertama, ya, dalam hadis dikatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu Nur Muhammad, nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis qudsi, ya, sebagian orang pasti akan menganggap ini sebagai hadis yang lemah, tapi kapan-kapan kita bahas bahwa kaum sufi itu punya cara mensahihkan hadis yang tidak sama persis seperti kaum fuqaha, ya. Jadi pertama harus disadari bahwa yang disebut hadis sahih itu adalah hadis yang dianggap benar karena transmisinya atau periwayatannya itu mata rantai periwayatannya itu adalah orang-orang yang dipercaya, yang thiqah, yang dipercaya reliabilitasnya, keandalannya. Jadi hadis sahih atau tidak sahih kalau dibaca tidak sahih karena di dalam rantai riwayatnya ada fulan bin fulan bin fulan, ini orang dikenal sebagai pembohong, ya. Nah, jadi pertama pemahaman tentang hadis sahih itu hanya dilihat dari rantai periwayatannya. Jadi belum tentu hadis itu tidak diungkapkan oleh Rasulullah. Tapi kalau dilihat dari segi periwayatannya, itu ada orang yang dikenal berbohong. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Imam Bukhari misalnya mensahihkan hadis, kadang-kadang orang yang jujur, seingat saya, mudah-mudahan saya tidak lupa, entah itu di dalam riwayatnya Imam Bukhari atau salah seorang ahli hadis yang terkemuka, itu hampir dianggap sebagai perawi yang thiqah. Tapi ketika suatu kali dia diketahui mau membawa hewan ternaknya pulang, kemudian dia ngambil rumput, diletakkan di depan
mulut si hewan ternak itu, hewan ternaknya mau makan, rumputnya ini ditarik terus, hewan ternaknya ngikuti terus sampai ke kandangnya. Ya, artinya apa? Orang ini membohongi si hewan ternak. Kayak mau ngasih makan, tapi ternyata nggak ngasih makan, ditarik terus sampai ke kandangnya. Ketika orang itu ketahuan melakukan itu, dianggap dia memiliki jarah, cacat, dan hadisnya tidak diterima. Misalnya begitu, ya. Jadi bisa saja karena satu kali atau satu hal yang dianggap dia berbohong, hadisnya tidak diterima. Hadis begini dianggap tidak sahih, tapi bukan berarti hadis itu sudah pasti tidak diucapkan Rasulullah. Hanya di dalam rantai periwayatannya ada orang yang dianggap memiliki jarah atau cacat, ya. Jadi jangan salah kalau dibilang hadis ini tidak sahih, itu bukan berarti pasti tidak diomongkan Rasulullah, meskipun disepakati tidak sahih. Ya, itu yang orang banyak tidak tahu. Kalau dianggap hadis tidak sahih, itu tidak pernah diucapkan Rasulullah. Bukan hanya itu, para ulama juga berbeda pendapat tentang orang ini oleh ahli hadis ini disebut tidak thiqah, oleh ahli hadis lain disebut thiqah. Ya. Itu sebabnya kadang orang berbeda pendapat. Jangan pernah bilang, oh ini hadis, kalau baca atau dengar satu ustadz ngomong hadis ini tidak sahih karena di dalam rantai periwayatannya ada fulan bin fulan. Itu kan menurut dia. Fulan bin fulan itu tidak thiqah. Orang lain bilang itu thiqah. Ada orang yang bilang ini sahih di sini, orang lain bilang oh itu dalam rantai periwayatannya tidak sahih. Sekarang ini repotnya, banyak orang mendengarkan ustadz, saya bukan ahli, tapi saya tahu ini. Atau membaca, dibilang hadisnya tidak sahih, dibuang. Padahal belum tentu betul bahwa dalam rantai periwayatannya dia tidak sahih. Kedua, bahkan kalau ada perawi yang tidak thiqah, tetap saja ada kemungkinan hadis itu diucapkan oleh Rasulullah. Tidak sahih itu artinya hanya dalam hal periwayatan dan tidak ada kesepakatan 100% bahwa di dalam rantai riwayatnya ada orang yang tidak thiqah, ya. Nah, ini satu hal yang membuat antara lain agak kacau diskusi kita tentang ajaran Islam. Nah, kaum sufi lain lagi. Sebelum bicara kaum sufi, seringkali kita tidak lihat matannya, konten hadisnya. Sebagian orang itu bahkan, ini yang dianggap ekstrem lain, lebih mementingkan kandungan hadis daripada riwayatnya. Kalau kandungannya baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu dianggap sahih. Sehingga misalnya dalam buku Ihya Ulumuddin itu ketika ditashih hadisnya, itu banyak hadis yang dianggap tidak sahih. Nah, tapi Imam Ghazali punya cara lain di dalam mensahihkan hadis. Pertama, belum tentu dia sepakat dengan analisis orang yang mengatakan di mata rantainya itu ada orang-orang yang tidak thiqah, belum tentu Imam Ghazali sepakat. Kedua, Imam Ghazali tidak 100% melihat bahwa satu-satunya cara melihat kesahihan hadis itu hanya dari sisi transmisinya saja. Matan itu lebih penting. Apakah ini layak diucapkan oleh Rasulullah? Apakah ini sejalan dengan hadis yang lain yang sahih? Apakah itu sejalan dengan Al-Quran? Apakah itu merupakan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran? Ya. Nah, makanya orang-orang yang tidak senang dengan tasawuf, dia bilang, oh itu penuh dengan hadis yang tidak sahih. Sebagian menuliskan catatan kaki mengatakan hadis ini tidak sahih. Dan jangan lupa juga, ini banyak orang tidak tahu bahwa misalnya ada hadis yang sahih dalam dirinya sendiri, ya, ada hadis yang sahih bi ghairih, disahihkan oleh hadis lain yang sahih. Jadi transmisinya seolah-olah tidak sahih, tapi ada hadis yang dianggap sahih yang isinya sejalan dengan hadis itu. Sehingga hadis itu meskipun secara transmisi tidak sahih, dia menjadi sahih. Jadi bisa sahih karena hadis lain, bisa sahih karena Al-Quran sejalan dengan itu, ya. Nah, ini yang banyak orang tidak paham, sehingga percaya saja kalau membaca, oh ini tidak sahih. Kenapa? Karena
dalam mata rantai periwayatannya ada orang tidak thiqah. Pertama, transmisi hanya satu cara mensahihkan hadis. Kedua, orang bisa berbeda pendapat tentang apakah seorang perawi thiqah atau tidak thiqah. Ya. Ketiga, ada orang yang lebih percaya pada matan hadis, kandungan hadis daripada perawinya. Keempat, kaum sufi itu punya cara mensahihkan hadis yang pasti diketawain sama ahlul hadis. Itu yang disebut sebagai mensahihkan hadis secara kasfi, secara kasyaf, penyingkapan spiritual. Jadi mendapatkan ilham yang membuat mereka tahu bahwa hadis ini sahih. Bisa ilham dalam keadaan jaga, bisa ilham dalam keadaan mimpi. Dia mendapatkan pemberitahuan, ketemu Rasulullah yang mengatakan hadis ini sahih. Atau dia mendapatkan ilham karena orang hatinya bersih. Dan Al-Quran mengatakan bahwa setelah meninggalnya Rasulullah, orang-orang tertentu itu dapat ilham. Gak bisa dibantah. Wong Allah mengatakan Allah itu memberi ilham kepada hewan kok, apalagi kepada manusia. Nah, jadi ilham itu tidak dibantah. Dan kenapa tidak mungkin ilham itu berbentuk pemberitahuan tentang kesahihan atau ketidaksahihan suatu hadis. Jadi secara kasyaf, penyingkapan spiritual baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur. Bahkan para sufi itu percaya ada hadis yang diterima lewat mimpi setelah Rasulullah meninggal. Jadi hadis itu tidak diucapkan Rasulullah ketika hidup dan oleh Rasulullah diungkapkan kepada seorang wali lewat mimpi. Ya. Nah, misalnya dalam kisah Ihya, buku Ihya itu misalnya ada seorang wali yang bermimpi di mana Rasulullah membawa kitab Ihya itu dan mengatakan isi kitab ini benar. Soal percaya tidak percaya itu soal lain, ya. Nah, jadi ada yang secara kasfi. Saya tidak berniat bicara ini, tapi saya perlu menyampaikan ini sebelum menyampaikan hadis yang akan saya sampaikan ini. Tadi saya mengatakan bahwa Allah SWT itu menunjukkan tanda-tandanya di dalam horizon alam semesta dan di dalam diri manusia. Meskipun dan itu berbeda dengan Plato. Kalau Plato mengatakan paling tidak dalam catatan yang kita terima, bisa jadi catatan yang kita terima tentang omongan Plato ini tidak persis betul. Pertama, bahwa Plato itu tidak pernah menulis. Dialog Plato itu selalu ada dalam bentuk catatan oleh muridnya, Aristoteles. Jadi ada kemungkinan ketika dicatat pun sudah keliru, karena Plato ini oleh para sebagian sufi, sebagian ulama Islam itu disebut sebagai Aflatun al-ilahi, Plato yang bersifat ilahi. Dalam arti Plato itu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja keliru di catatannya atau maksudnya Plato berbeda. Yang kita terima, Plato seolah-olah mengatakan bahwa alam semesta ini nggak bisa dipercaya karena dia merupakan bayangan dari alam ideal yang cacat. Ya. Nah, padahal yang paling jauh yang bisa kita katakan bukan alam semesta itu bayangan yang cacat, tapi bayangan yang lebih buram karena jauh dari Allah SWT. Kan ini semua alam semesta itu tajallinya Allah, pancarannya Allah SWT, sumber cahayanya Allah SWT. Makin jauh dari Allah SWT, tingkatan pancaran itu dia menjadi makin buram, bukan cacat. Jadi problemnya bukan di cacatnya objek yang kita observasi, tapi karena buram, kemampuan kita melihatnya menjadi tidak sempurna. Itu yang saya bilang perbedaannya dengan pandangan Plato. Nah, yang paling sempurna menggambarkan Allah SWT, yang paling sempurna, tapi tidak bisa dibandingkan sama sekali, itu nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur ini bukan Nabi Muhammad secara fisik, tapi ciptaan yang pertama diciptakan. Jadi Rasulullah mengatakan, aku sudah diciptakan sebelum Adam diciptakan. Nur.
nurnya Rasulullah SAW itu yang paling dekat dengan Allah, karena dia paling dekat. Kalau ada cerminan yang paling sempurna mencerminkan Allah, meskipun dibanding Allah sangat tidak sempurna, meskipun itu Nur Muhammad, yang paling sempurna secara relatif dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, itu adalah Nur Muhammad. Ya, itu bahkan ada hadis Allah SWT mengatakan, laulaka, kalau bukan karenamu atau kalau bukan demimu, aku tidak menciptakan aflak, alam itu. Jadi alam itu diciptakan sebagai konsekuensi penciptaannya alam semesta. Jadi Nur Muhammad itu pancarannya Allah SWT, alam semesta di bawahnya itu pancaran dari Nur Muhammad. Begitu dekatnya secara relatif, bukan mengatakan Nabi Muhammad dekat sama Allah mirip-mirip, enggak. Itu dalam Al-Quran dikatakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Nah, itu orang suka menerjemahkannya Pak. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Padahal kalau kita baca ayat Al-Quran itu, terjemahannya bukan laisa kamitslihi syai', itu bukan tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Laisa kamitsl. Ka itu seperti, mitsl itu seperti. Jadi seolah-olah tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Jadi Allah itu bukan hanya tidak seperti apa saja, tapi Allah itu tidak seperti sesuatu yang seperti Allah. Siapa yang dimaksud yang seperti Allah itu? Mithlnya Allah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat Al-Quran itu harus dibaca, tidak ada sesuatu yang seperti, bahkan sesuatu yang seperti Allah. Nah, mithil di situ al-insan al-kamil. Al-insan al-kamil itu, insan kamil itu ada banyak, tapi al-insan al-kamil, manusia sempurna itu hanya Rasulullah. Allah ingin mengatakan, semirip apapun Rasulullah denganku, itu aku tidak mirip dengan itu. Paham ya? Supaya jangan salah ketika saya mengatakan Nur Muhammad yang paling mirip itu bukan terus Nabi Muhammad mirip-mirip Allah. Bahkan Allah mengatakan, aku tidak mirip dengan sesuatu yang mirip denganku. Nah, jadi kalau saya bilang Rasulullah yang paling mirip, itu karena Rasulullah ciptaan pertama nurnya. Ya, nurnya. Jadi yang paling sempurna menggambarkan Allah SWT itu adalah Rasulullah SAW. Dalam apa? Bukan bentuknya. Rasulullah tampan, Allah SWT indah, ya. Tapi dalam akhlaknya, sehingga Allah SWT mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pasti akhlakmu agung. Sehingga ketika orang bertanya kepada Siti Aisyah ketika Rasulullah sudah meninggal, gambarkan kepada kami akhlaknya Rasulullah seperti apa. Siti Aisyah mengatakan akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu juga kesempurnaan. Jadi Rasulullah itu begitu sempurna sebagai makhluknya Allah karena akhlaknya akhlak Al-Quran. Dan Al-Quran itu firmannya Allah SWT. Rasulullah Al-Quran berjalan, firmannya Allah SWT yang berjalan di muka bumi, ya. Nah, sampai-sampai dalam sebuah hadits qudsi yang membuat saya tadi harus ngomong agak panjang tentang kesahihan hadis, itu ada hadits qudsi yang bunyinya begini. Ana Arab bila ain wa Ahmad bila mim. Arab itu orang Arab, Rasulullah kan orang Arab. Ana Arab bila ain, jadinya apa kalau ainnya diambil dari Arab? Jadi apa? Arab, ain, ra, ba. Kalau ainnya diambil jadi apa? Jadi Rob. Jadi aku ini Rob. Tapi Allah mengungkapnya dengan mengatakan ana Arab bila ain, untuk menunjukkan kedekatannya sama Rasulullah. Jadi yang membedakan Rasulullah dengan Allah SWT itu ain dalam kata Arab. Wa ana Ahmad bila mim, dan aku Ahmad tanpa mim.
Itu kalau Ahmad mimnya diambil jadi apa? Ahad, tunggal. Beda Rasulullah, Allah SWT sama Rasulullah. Tapi untuk menggambarkan dekatannya sampai Allah mengatakan ana Arab bila ain. Aku ini orang Arab seperti Nabi Muhammad seolah-olah gitu, tapi ainnya hilang jadi Rob. Wa ana Ahmad bila mim. Aku Ahmad tanpa mim, Ahad. Sampai segitu dekatnya. Ya. Nah, di dalam hadis tadi yang saya sampaikan, Allah SWT mengatakan, aku membubuhkan, memberikan, mengindahkan setiap ciptaanku dengan ihsan. Nah, bisa dibayangkan ihsan itu Allah SWT itu muhsin disebutnya. Jadi misalnya dalam Al-Quran dikatakan apa? Dalam Al-Quran wa ahsin kama ahsanallah ilaik, ya. Maka berbuat ihsanlah kamu, terima kasih, seperti Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Bayangkan ya, ihsan itu begitu dahsyatnya. Orang suka menerjemahkan secara ringan ihsan sebagai kebaikan. Enggak mungkin. Itu datang dari Allah SWT. Jadi berbuat ihsan, kita itu disuruh berbuat ihsan sebagaimana Allah berbuat ihsan kepada makhluknya. Jadi ketika kita berbuat ihsan itu kita suruh niru ihsannya Allah SWT. Dan ihsannya Allah itu yang saya bilang, kesempurnaan, keindahan, kelembutan, welas asih, itu yang dimaksud, bukan sekedar berbuat. Jadi ihsan itu seperti itu, ya, melakukan kesempurnaan seperti Allah telah menyempurnakan kita. Bahkan kembali pada cerita Kate itu, bahkan dalam sesuatu yang tampak sebagai bukan kesempurnaan, di situ terletak kesempurnaannya, ya. Nah, bahkan dalam sesuatu yang tidak perfect itu terletak kesempurnaannya. Misalnya begini, saya kasih contoh. Kalau orang tua punya anak special needs, itu kalau orang tua yang sehat, waras, itu justru kecintaannya itu terpancing lebih besar kepada anak special needs itu daripada anak yang. Jadi kesempurnaan si orang tua itu justru lahir dari sesuatu yang tampak sebagai tidak sempurnaan. Sehingga kita sebagai orang luar yang melihat hubungan seorang ibu dengan anaknya yang special needs, kita melihat kesempurnaan di situ lebih sempurna daripada hubungan seorang ibu dengan anaknya yang tidak memiliki special needs. Itu yang dimaksud ihsan. Itulah ihsan yang Allah SWT bubuhkan ke dalam setiap ciptaannya. Betapapun di mata seseorang, kalau dia melihatnya tidak secara holistik, tetapi secara parsial, menjadi kelihatan sebagai ketidaksempurnaan. Ya. Nah, inilah cara berislam yang kita oleh Allah SWT dituntut untuk melakukannya. Dengan ihsan inilah akan muncul keluar biasanya Islam itu. Yang akibat terlupakannya ihsan, keluar biasanya Islam ini hilang. Yang muncul akhirnya Islam yang keras, Islam yang tidak punya kelembutan, ya, Islam yang kurang cinta kasih. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kelembutan sudah dicabut dari seseorang, maka atau dari sesuatu, maka tidak ada lagi kebaikan pada sesuatu itu. Kelembutan itulah yang membuat sesuatu itu memiliki kebaikan. Sekarang kita lihat bagaimana orang-orang yang paling merasa dirinya Islam itu yang paling tidak lembut. Makin merasa Islam dalam arti saya Muslim, akidah saya kuat, akidah saya lebih kuat dari orang lain, makin kurang kelembutan dari dia. Orang yang Islamnya kelihatan baik sama orang jahat, ada orang susah, ada orang misalnya begini,
ada orang itu misalnya remaja yang nakal, anak-anak pang atau apa, itu harus keras. Sebaliknya kalau orang lemah kepada anak-anak seperti itu, wah dianggap ini orang tidak, Islamnya kurang maco. Maco itu sumber kurang lembut. Kelembutan itu adalah sifat femininnya Allah SWT, atau disebut jalaliyatnya Allah SWT. Latif itu adalah bagian dari sifat jalaliyat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha melampaui Allah dari penyifatan yang dilakukan orang kepadanya, ya. Nah, jadi melanjutkan yang sebelumnya, ihsan itu ada unsur cinta, welas asih, kesempurnaan, keindahan, kelembutan, semua kebaikan dari Islam sebagai agama rahmah itu ada di dalam ihsan ini. Nah, dari sini kita juga menjadi tahu bahwa ihsan ini adalah persoalan akhlak. Ihsan itu melahirkan disiplin ilmu dan disiplin praktek yang disebut sebagai tasawuf. Nah, tasawuf kalau dijalankan dengan benar itu melahirkan akhlak mulia. Ya. Jadi ihsan itu adalah sebetulnya akar dari akhlak mulia. Dan dengan berakhlak mulia itulah kita sudah menjadi bukti atau demonstrasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil menjalankan misinya, yaitu innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, dibangkitkan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, jadi mengapa saya bilang bahwa ihsan itu mahkotanya agama Islam? Karena dengan ihsan itulah satu-satunya misi kerasulan Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam terwujud, yaitu akhlak mulia. Ya, nah ihsan melahirkan akhlak mulia. Tasawuf adalah satu teknik metode untuk mendisiplinkan diri, ya, agar kita memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak mulia itu hanya bisa lahir dari hati yang bersih. Dan tasawuf itu adalah satu upaya atau proses untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya, dan dari hati yang bersih itulah lahir akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Nah, tasawuf itu misalnya oleh seorang sufi besar, yaitu Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi, didefinisikan dengan sangat simpel, sangat pendek. Apa definisi tasawuf? Menurut Muhyiddin Ibn Arabi yang disebut sebagai Syekhul Akbar, dikatakan at-tasawuf huwa at-takhalluq bi akhlaqillah. Tasawuf itu adalah berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tasawuf. Ya, itulah disiplin ilmu dan disiplin praktek yang lahir dari ihsan sebagai mahkota keberislaman kita. Ya, saya kira itu bahan yang saya sampaikan pada hari ini.